Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini kita akan berbicara mengenai kelanjutan kasus gugatan Roy Suryo terhadap ijazah Jokowi gitu kan. Jadi kita mengambil kesimpulan dari laporan dari Bareskrim Polri, laboratorium forensiknya, bahwa ijazah Jokowi itu adalah identik asli gitu kan. Dan tentu saja proses untuk penyelidikan tentang ijazah Jokowi, polisi menghentikannya. Maka konsekuensinya di sini adalah Roy Suryo sebagai penggugat akan digugat oleh Jokowi gitu kan. Karena Jokowi sudah melaporkan beberapa orang yang dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik lah, atau pencemaran nama baik. Jadi Roy Suryo hingga hari ini tidak bisa menerima pendapat dari laboratorium forensik dari Bareskrim Polri, bahkan akan melaporkan para penyidiknya itu ke Kompolnas. Juga untuk melindungi diri, Roy Suryo minta perlindungan ke Komnas HAM gitu kan. Dan kelanjutannya lagi, teman dari Roy Suryo atau siapa, Rismon Sianipar, akan melaporkan dugaan skripsi Jokowi gitu kan, akan diselidiki lagi gitu kan, entah apa lagi yang akan diperiksa gitu kan. Jadi ini sebagai suatu tontonan yang sebenarnya sudah tidak lazim lagi gitu kan. Ya, Roy Suryo kalau ingin membuktikan dirinya benar, ya apa bukti-buktinya itu gitu kan. Dan tidak bisa Roy Suryo hanya mengandalkan keterangan dari orang-orang yang memberikan keterangan, yaitu tidak primer gitu, sumbernya juga tidak primer. Dan otoritas dari UGM sudah menjelaskan bahwa memang Jokowi mahasiswa UGM, juga lulus dan ijazahnya asli gitu kan. Tapi Roy Suryo memiliki kepentingan yang lain. Kepentingan ya tentu saja ingin mengganggu personal dari Pak Jokowi, ingin melakukan pencemaran nama baik lah ya. Kan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan mantan presiden. Ya, ini ingin membunuh karakter Pak Jokowi gitu kan. Ya, tanpa Roy Suryo mengatakannya, tapi Roy Suryo sudah melakukan hal itu gitu kan. Tetapi menurut survei indikator, ya hampir 69% survei dari indikator apakah percaya bahwa Jokowi melakukan atau ijazahnya palsu gitu kan, ya tidak percaya gitu kan. Berbeda lagi dengan para pendukung Anies gitu kan. Jadi indikator juga mendapatkan sampel para pendukung Anies itu lebih percaya gitu bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu kan. Ya tentu saja ini persoalan informasi. Ada yang informasi itu sesuai fakta, tapi juga ada informasi yang disinformasi gitu kan. Setelah keterangan dari Bareskrim, ya penyelidikan ijazah Jokowi dihentikan, dan saat ini Roy Suryo dan Rismon Sianipar kemungkinan akan dipanggil, akan diperiksa gitu kan. Dan tentu saja sebagai narasi pembangunan opini, ya Roy Suryo masih kuat, masih kencang gitu kan. Meskipun ada terkesan sekarang udah mulai ada kegelisahan atau ketakutan gitu kan. Tapi saya pikir Roy Suryo tidak akan takut misalnya kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan gitu kan, masuk penjara lagi, karena dia udah pernah masuk penjara gitu kan. Jadi bukan suatu pengalaman yang menyakitkan mungkin ya. Ya karena ini konsekuensi dari negara hukum gitu kan. Setiap orang itu sama kedudukannya di dalam hukum, di depan hukum gitu kan. Roy Suryo sudah diperiksa, memberikan fakta menurut dia gitu kan, keterangan gitu kan. Dan nanti pengadilan akan menyatakan mana yang lebih berat benarnya gitu kan. Dan tidak mungkin kalau
di antara dua yang berpolemik, dua-duanya benar, pasti ada satu yang salah gitu kan. Sehingga Roy Suryo ya sebentar lagi secara pemikiran logika normal ya Roy Suryo akan menghadapi suatu persidangan, dan ketika dia tidak bisa membuktikan kebenarannya, ya dia akan masuk penjara gitu kan. Dan tentu saja ini masih prosesnya panjang, dan Roy Suryo ketika membangun opini ketidakpercayaan di publik itu kan, ya siapa yang harus dipercaya gitu kan? Apakah Roy Suryo hanya mempercayai dirinya sendiri gitu kan? Ini kan solipsisme gitu kan, merasa dirinya yang paling benar gitu kan. Ada pendapat yang berbeda dengan dirinya itu tidak diterima. Ya ini bukan lagi soal kebenaran gitu kan, ini mencari pembenaran saja gitu kan. Pembenaran ini suatu bersifat politis juga. Ya tentu saja Jokowi berhak misalnya menggugat dan memberikan memberikan keterangan bahwa Roy Suryo ini sudah melakukan pencemaran nama baik gitu kan. Dan ini sesuatu yang sangat membuat kita terheran-heran gitu kan. Roy Suryo tidak mau menerima pendapat dari yang lain. Bahkan polisi tidak dipercayai oleh Roy Suryo. Lalu siapa lagi yang bisa dipercaya? Jadi Roy Suryo mendatangkan orang asing untuk memeriksa gitu kan. Ya ini kan udah suatu bentuk istilahnya ya mempersulit diri gitu kan. Udah mempersulit diri, dan isinya pengalihan isu saja gitu kan. Jadi Roy Suryo memang tidak mencari kebenaran, bahkan ini hanya mencari pembenaran saja gitu kan, terhadap dugaan, terhadap mungkin sangkaan atau halusinasi dari Roy Suryo saja. Dan kita akan menyaksikan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih.